perkenalkan sebelumnya saya Vinastika. Di sini saya sedang mengobrol dengan Bapak siapa dan sebagai apa di PT Kembang Joyo sendiri. Ya, perkenalkan saya dengan Pak Abimanyu. Di sini saya sebagai Kepala Departemen Produksi di Kembang Joyo. Ini enaknya dipanggil Bapak atau Mas ya? Panggil Mas aja ya. Mas Saya aja. masih baru lulus berapa tahun yang lalu. Iya, Mas Abimanyu ya berarti Iya. ya. Kalau begitu boleh saya bisa langsung bertanya-tanya mengenai PT Kembang Joyo sendiri tentang bagaimana produksinya di PT Kembang Joyo sendiri, Mas. Ya, jadi mungkin saya bisa cerita sedikit ya tentang gambaran dari Kembang Joyo sendiri. Jadi kalau di Kembang Joyo sini sebenarnya kita base-nya dari awal, dari mulai budidaya sampai kita ke penjualan. Jadi kita memiliki peternakan sendiri, kita mengolah sendiri, kita kemas sendiri, kita distribusikan sendiri, dan kita jual sendiri. Jadi di Kembang Joyo ini adalah perusahaan madu yang dimana mulai dari hulu dan sampai ke hilir seperti itu. Pertama itu saya mau menanyakan mengenai apabila setelah panen itu apakah madu itu kan banyak yang mengalami pengkristalan seperti itu ya. Kalau madu mengalami pengkristalan itu pernah apa enggak sih? Dan kalau pernah itu bagaimana cara mengatasinya ya Mas kira-kira? Ya, jadi mungkin saya agak mengulang sedikit pertanyaannya ya. Iya. Mungkin kalau untuk madu kristal itu sebenarnya setelah pasca panen. Jadi pengkristalan itu biasanya terjadi karena penyimpanan. Jadi kalau madu dipanen dari lebah itu tidak ada yang kristal. Dari yang mengalami pengkristalan ya? Jadi setelah panen, Iya. setelah hari H panen di ekstrak dengan ekstraktor, Iya. itu keluar madunya itu dalam cairan. Berarti kalau madu itu mengalami pengkristalan itu tergantung bagaimana menyimpannya gitu. Iya. Terus kalau boleh tahu itu bagaimana cara menyimpan madu yang baik dan benar gitu supaya tidak mengalami pengkristalan seperti itu. Oh ya, jadi saya tadi kembali lagi pertanyaan awal. Jadi nggak semua madu itu bisa mengalami pengkristalan. Jadi ada beberapa sifat madu di beberapa jenis bunga yang bisa mengalami pengkristalan. Contohnya seperti madu karet, randu, dan kalianda itu bisa mengalami pengkristalan. Terutama kalau penyimpanan di suhu yang dingin, di kulkas atau di freezer itu akan mengalami pengkristalan. Jadi mungkin yang teman-teman harus pahami juga ya, mungkin kalau orang awam tahu atau lihat madu kristal ada madu yang rusak atau mungkin kok berbahaya untuk konsumsi, atau misalkan ada menganggap madu kristal adalah madu yang dicampur gula gitu. Padahal enggak, pada kenyataannya sebenarnya madu itu ada beberapa jenis nektar yang menghasilkan madu yang bisa mengkristal seperti itu. Jadi kalau untuk penyimpanan madu yang baik dan benar, yang pertama dari suhu dulu ya. Jadi malah sebenarnya kita itu lebih baik disimpan di suhu ruang, tidak perlu di kulkas. Jadi cukup di suhu ruang saja, karena nanti akan bisa menyebabkan pengkristalan salah satunya, dan mungkin bisa terkontaminasi bahan-bahan yang ada di dalam kulkas. Kemudian untuk penyimpanan madu juga harus di tempat yang tertutup. Jadi mungkin ketika kita beli madu, mungkin dibuka tutupnya itu harus ditutup rapat kembali. Jadi jangan sampai kita menyimpan madu dalam kondisi terbuka, karena kembali lagi ke sifat madu itu bisa menyerap bau dan juga bisa menyerap air yang ada di dalam udara atau dalam oksigen. Jadi semakin lama madu terbuka bisa meningkatkan kadar airnya, dan semakin tinggi kadar air semakin madu cepat rusak. Kemudian untuk misalkan kita menyimpan di dalam kulkas, misalnya ada bau daging atau bau yang kurang sedap, itu akan menyerap ke dalam madu. Yang itu akan mengampari rasa atau aftertaste dari madu seperti itu. Baik, itu tadi kan penjelasan mengenai penyimpanan madu dan jenis-jenis madu seperti itu ya Mas ya. Untuk selanjutnya itu bagaimana proses pendistribusian madu dari PT Kembang Joyo ini sendiri kalau boleh tahu? Ya. Jadi kalau untuk pendistribusian tadi sudah saya jelaskan dari awal, kita dari hulu ke hilir, dimulai dari peternakan. Kita juga ada beberapa mitra peternak kita, jadi suplai kita kan bisa sebulan tuh hampir kurang lebih 30 ton kita keluar madu seperti itu ya. Jadi mungkin peternakan kita tidak bakal mensupport, makanya kita tetap ada kerjasama dengan peternak lain gitu. Jadi biasanya madu datang dari peternak itu udah madu ya, madu panen lah gitu ya. Jadi masih saya di lokasi dipanen terus masih belum tanpa proses sama sekali. Nah biasanya itu yang sering ditemukan kalau madu datang dari peternak langsung, itu kondisi yang
kotor. Jadi misalkan ada beberapa lebah atau serpihan kayu atau dan lain-lainnya lah yang masih terikut ke dalam madunya seperti itu. Maka dari itu kalau di sini kita prosesnya dimulai dari gudang raw material atau quality control terlebih dahulu. Jadi madu datang, kita timbang, ya kita label lah, timbang, kita cek kadar air dan juga ada kode batch. Jadi kode batch di sini adalah kode peternak. Jadi kita bisa men-tracking dari kode itu. Nah nanti akan diambil sampelnya, itu akan diteliti. Dan untuk misalnya ya sampel itu untuk nanti ketika ada kejadian kejadian yang tidak diinginkan itu bisa kita tracking melalui itu. Nah itu masih madu yang dari peternak langsung tanpa proses pengolahan. Kemudian di sini kita tuh ada proses namanya pasteurisasi dan evaporasi, gitu ya. Jadi pasteurisasi dan evaporasi ini untuk langkah awalnya madu yang datang dari peternak awal itu kita saring terlebih dahulu. Jadi tadi masih ada kotoran-kotoran itu kita saring terlebih dahulu. Kemudian kalau untuk penyaringan bisa sampai 3 kali. Jadi tergantung dari kondisinya kita cek kembali. Kalau sudah benar-benar bersih kita bisa langsung masuk ke proses pasteurisasi. Jadi kalau Mbaknya tahu ya kalau pasteurisasi dalam ada susu udah belajar ya? Iya sudah. Itu modelnya pakai apa? Pakai, aduh kurang tahu Pak. Ya? Soalnya cuma tahu sekedar materi aja, Ya, soalnya belum pernah praktikum. Ya. Jadi untuk pasteurisasi itu kan dia pakai double jacket atau double layer. Jadi untuk seperti kalau sederhananya ya panci double 2, dalamnya ada tengahnya ada airnya. Sama kita juga. Jadi kita ada dua layer, satu yang bersentuhan dengan api, satu yang bersentuhan dengan uap air. Nah, jadi dalam proses pasteurisasi ini kita tidak merusak kandungan gizi yang baik pada madu. Jadi pasteurisasi ini bertujuan untuk menghilangkan mikroorganisme yang tidak bermanfaat bagi manusia, seperti kamir dan lain-lain lah seperti itu. Jadi untuk pasteurisasi pun kita menggunakan suhu yang tidak merusak lah. Jadi kita suhu itu sekitar 60 sampai 70 derajat Celcius. Dan waktunya juga cukup lama, sekitar 2,5 sampai 3 jam. Maka dari itu sebenarnya kalau ada madu datang dari peternak dengan kadar yang tinggi, menurunkan 1% kadar air itu bisa lama gitu, membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya operasional yang banyak. Seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi dan juga setelah pasteurisasi kita ada evaporasi juga. Jadi 2 jenis. Sebenarnya kurang lebih yang sama ya, wanasan juga. Ya, tapi kalau di evaporasi dia pakai tabung. Jadi tutup. Kalau pasteurisasinya pakai panci biasa, besar, cuma dia tutup tadi nggak rapat lah, maksudnya kurang rapat lah gitu ya. Jadi kalau untuk evaporasi kita pakai tabung, dia juga menambahkan dengan tekanan, jadi bisa lebih maksimal lagi hasilnya. Baik, itu tadi kan mengenai pendistribusian ya Pak. Kalau dalam pendistribusian madu sendiri itu dalam pasca panen seperti itu Pak, apakah pernah mengalami kendala-kendala seperti kayak gagal distribusi atau gagal mengedarkan, seperti itulah kasarannya Pak, dan kira-kira bagaimana jika mengalami kendala-kendala seperti itu? Jadi saya lupa, saya lanjut ya, kan dari masih gudang di raw material sebenarnya ya? Iya. Habis dari raw material atau quality control, tadi yang madu yang sudah dipasteurisasi yang sudah diproses, disaring kembali. Nanti diambil sampel kembali, nanti itu akan didistribusikan atau dilanjutkan ke gudang produksi. Jadi ada 2 sampel di gudang quality controlnya atau raw material, ada madu yang datang dari peternak dan madu yang akan dikirim ke produksi. Jadi ada dua macam sampel, kemudian akan dikirim ke produksi untuk dilakukan pembotolan. Kemudian setelah pembotolan masuk ke dalam pelabelan packing. Jadi ada packingnya, kita pakai kardus yang coklat ya, kardus coklat. Yeah. Nah seperti itu. Nah, di gudang produksi dari pembotolan, label sampai ke packing. Kemudian dari gudang produksi kita lanjut ke distribusi. Untuk di gudang distribusi untuk pengiriman itu sebenarnya dibagi jadi 2. Ada yang online itu seperti ya Shopee, Tokopedia dan lewat e-commerce gitu ya. Itu kemudian ada yang offline. Offline ini pengiriman ke outlet yang kita miliki. Seperti kalau di Malang ini ada di Malang Carrefour dan yang di Transmart sampingnya Matos. Nah itu situ ada. Kita ada 2 distributornya. Kemudian untuk toko kita juga pun sudah tersebar di hampir seluruh Indonesia.
Kira-kira kalau boleh tahu udah ada berapa cabang? Kita kurang lebih 300 cabang. Keren. Ya. Jadi pensuplainya dari Malang untuk seluruh provinsi di Indonesia seperti itu. Jadi kalau untuk web sendiri ya kita lebih istilahnya double lah safety ya. Kalau saya pikir safety banget karena ada beberapa lapisan 7 atau 6 lapisan nggak salah ya. Jadi kita mulai dari plastik bening dulu, kita baru web, foam, terus ada plastik resek hitam, kita lakukan. Sudah ada safety banget berarti ya, kayak udah nggak usah takut buat pecah atau bocor lagi yang berarti ya. Kalau itu kan tadi untuk botol plastik, kalau botol kaca itu tambahkan kardus. Oh iya. Karena pengalaman sebelumnya kalau botol kaca kalau tambah kardus bisa pecah karena foam itu kan bisa menekankan. Tapi kalau ada kardusnya dia bisa nahan. Seperti itu. Kemudian kalau untuk yang offline kita kirim by ekspedisi seperti rek, cepat dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kita juga paletnya pun buat sini. Palet atau ya palet yang kayu. Iya, yang di kayak itu ya. Tempat mangga seperti itu kan. Iya. Jadi kita palet juga. Jadi biar pada saat pengiriman tetap aman. Mungkin kan banyak ya Pak ini kayak orang awam yang belum tahu kayak bagaimana sih cara menyimpan madu yang baik gitu biar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan sebelum madu tersebut tuh melewati masa expirednya seperti itu. Kira-kira tuh menyimpannya secara baik dan benar secara mudah difahami itu seperti apa gitu? Ya sebenarnya kalau untuk madu sendiri itu sebenarnya nggak ada expirednya ya. Mungkin kalau orang-orang lama, orang tua dulu malah nyari madu itu yang sudah berumur. Sudah berumur. Bahkan bisa menyarankan dari yang 3 tahun atau 5 tahun, jadi yang udah gelap warnanya. Karena memang jadi semakin lama madu itu akan semakin manfaatnya semakin tinggi gitu. Tetapi untuk tampilannya memang tampilan akan semakin gelap. Mungkin kalau orang-orang yang awam ya tampilannya kok seperti ini gitu kan, kok kalau untuk diminum kok kayak kurang pantas aja gitu, kurang enak gitu kan. Ada itu makin lama madu semakin bagus. Kalau di sini kita tetap pakai expired karena memang regulasi dari pemerintah seperti itu. Dan kalau untuk penyimpanan tadi sudah saya sampaikan juga, yang pertama dari penyimpanan itu di suhu ruang saja cukup, tidak perlu langsung freezer dan juga hindari tempat yang panas gitu. Kemudian harus di tempat yang tertutup untuk menghindari penyerapan bau ataupun penyerapan kadar air di dalam. Terima kasih Mas Abimanyu atas waktunya dan atas informasi yang diberikan mengenai PT Kemboja sendiri. Dan mungkin dari Mas Abimanyu sendiri ada closing statement yang ingin disampaikan ke teman-teman semua. Untuk dari saya sendiri, untuk teman-teman semua yang masih kuliah ya, jadi dalam kuliah ya tetap semangat. Jadi kalau bisa dibanyakin kegiatan magang, organisasi, dan juga mungkin bisa juga mendaftar di asisten praktikum maupun dosen. Jadi perbanyaklah hard skill dari teman-teman, karena kan teman-teman di kuliah kan lebih banyak ke soft skill ya, ke teori. Jadi saatnya teman-teman bisa buktikan di kegiatan magang seperti itu. Jadi kalau dari saya, kuliah itu yang penting itu istiqomah. Jadi dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan, contohnya misalnya skripsi, dijalankan secara istiqomah. Karena kalau misalnya teman-teman itu libur sehari aja, itu bakal bilang masih ada hari besok gitu. Jadi yang penting diatur jadwalnya, misalkan waktunya penelitian. Jadi jangan sampai dimundur. Jadi biar bisa cepat selesai seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih Mas Abimanyu atas waktunya mungkin, dan semoga informasi yang diberikan bermanfaat.